Sisanya besok ya, karena suamiku harus ke bank. Dia sendiri yang ngatur ketemuannya di mall. Udah ya, saya potong. Orangnya biar bilang bahwa Reza Gladys yang bilang cash. Di sini saudara minta cash. Saya nggak bilang minta cash. Saya nggak bilang Reza Gladys yang minta cash. Jadi apa yang saudara mau menjelaskan apa? Reza Gladys yang mengatur semua, saya yang minta cash 2 miliar. Reza Gladys yang mengatur untuk ketemuannya besok kemana, untuk mengantarkan uang di Mall One Bell Park, di restoran Waki. Suaminya sendiri yang langsung milih tempatnya di bawah CCTV. Oke. Saudara laporan ini kepada terdakwa? Apa? Ada laporan kepada terdakwa? Ya saya bilang bahwa 2 miliar cash. sudah transfer 2 miliar Cash. Ya. Kenapa tanggapan terdakwa? Oh ya udah. Besok untuk sisanya kayak Ismail berarti udah memegang aman kan? Iya dok, besok untuk sisanya kabarin aja ya jam berapa, soalnya kita mau ke Lampung jam 5. Emang saudara mau ke Lampung? Iya. Oke. Setelah ke Dewan Beltar di tanggal 15 berarti ya, besok hari. Bisa saudara ceritakan bagaimana di tanggal 15 itu? One Bell Park itu. Reza Gladys yang awal yang ditelepon bilang makin awal itu jam 11 siang ditelepon. Terus itu dia sendiri yang bilang mundur karena dia mau live jam 1 sampai terakhir jam 3 apa jam setengah 3 gitu saya lupa. Terus dia sendiri suaminya, dia bilang suaminya nanti yang ke One Bell Park restoran Waki. Dan saya pas nyampe di restoran Waki, kayak saya kirain saya udah duduk tuh di tengah, tapi ternyata suaminya itu ada di belakang. Dia yang udah ngeset tempatnya, dia yang udah ngeset persis di bawah CCTV-nya. Oke, terus kemudian saudara ambil uangnya? Enggak, karena dia bilang kan nunggu istri saya dulu. Istri saya lagi on the way ke sini, karena kan mereka Yang bawa uang siapa? Hah? Yang bawa uang Suaminya. Suaminya. Iya. Oh, tapi nunggu si Reza Gladys Iya. dulu. Jadi dokter ngefit Iya, ketemu duluan. Oke, tapi uangnya udah ada di situ. udah ada sama ajudannya. Nah, terus kemudian Ya udah habis nungguin, terus ngobrol sebentar, dan saya langsung dia langsung mau nonton bola, terus saya mau berangkat ke Lampung juga. Ya udah. oke, ya udah tuh gimana? Maksud saudara uangnya tuh gimana? Apakah diserahkan di dalam berapa? Apa namanya? Enggak, suaminya yang bilang bawa aja ke mobil. Oke, terus di mobil saudara bersama siapa? Saya sama teman saya Diki, Diki, sama adiknya Diki, namanya siapa? Putra. Putra dengan Diki. Oke, Putra dengan Diki bertiga sama saudara. Nah saat itu ditaruhnya di mobil. Di mobil. Saudara bersama-sama di mobil. Hmm, Nah setelah diambil uang itu dalam bentuk apa? Rupiah kah? rupiah. Rupiah. 2 miliar saudara itu. Saya gak gitu, Dan itu ya. males juga. Iya nggak gitu. Nah terus uang itu saudara bawa kemana? Uang itu gini, saya bawa, ntar lo, saya ceritain dulu. Jadi pas saya bawa ke mobil, suaminya yang langsung masukin. Pertama suaminya dulu nih, baru dua ajudannya yang langsung ngambur-ngamburin mobil ngambur-ngamburin uang di jok belakang tengah gitu. Ya pertanyaan saya kan duitnya kan ada kan saudara? Ada. Oke. Nah terus dibawa kemana pertanyaannya? Itu rumah kita. Oh, ke rumah kita. Tapi saudara mau ke Lampung? Iya, Bukannya saudara tadi kemarin bukannya saudara itu dari situ langsung ke bandara? iya, jadi habis dari situ masuk ke bandara. Terus ngasih duitnya apa? Ya gitu. Jadi kan dari itu kan saya nggak lama. Dari mana? Restoran Waki itu saya dari tidak Waki lama. saudara ke bandara atau ke rumah kita? Ke rumah kita. Diterima siapa uangnya pada saat itu? Ini kita Oh diterima kita langsung uangnya pada saat itu. Kita ada di rumah. ada. Ada di rumah. Karena itu kita masih prepare buat apa ke Lampung juga. Oke. Ini baru kelar make up. Setelah makeup, saudara kasihkan 2 miliarnya ke terdakwa. Iya, habis itu kita mau cabut semua. Habis itu saudara dengan terdakwa berangkat ke Lampung. Oke. Nah terus ini obrolan saudara dengan terdakwa ya. Di tanggal 14 November, yang tadi saya teruskan lagi 5M, biar dia dulu, tapi mulutnya Niki mahal. Mail tahu banget deh. Ini omongan dari terdakwa semuanya. Mail tahu banget deh, Kak Niki deh, gak usah minta maaf. Lo harus bilang Niki udah pegang skincare-nya semua. Suruh transfer hari ini. Bisa nggak nih? Cash kalau bisa.
Nah, dengan keterangan saudara di sini kan terdakwa mengatakan kepada saudara, terdakwa mengatakan kepada saudara, cash kalau bisa Jam jam 14:13 tanggal 14 November di hari penyerahan, di hari penyerahan, di hari transfer, di hari transfer. di hari transfer. Karena sebelumnya saya minta cash, baru saya bilang kan gitu. Ya itu 5M. Terus cash kalau bisa, Iya. tapi nanti aja jawabnya. Ini kasih tahu moodnya Kak Niki, dia kemudian ini tunggu jangan ego. Nah, Kak Niki terdakwa ini yang saudara panggil Kak Niki ini mengatakan suruh transfer hari ini, cash kalau bisa, terus jangan nego. Benar kan? Benar. Terus kenapa sih nggak mau nego, nggak boleh nego itu kenapa? Karena itu menurut saya juga uang kecil. Menurut saudara uang kecil? Iya. Endorsean dia aja bisa lebih dari itu sebenarnya. Bukan, saya menanyakan. Ya udah, enggak, ini saya jelasin juga. Tidak menanyakan. Saya jelasin juga. Thank you. Nah, kemudian ini tanggal 14 November 2024 pukul 10 bulan 8. Halo, Mael di mana? Nunggu kabar Gladys, saudara bilang. Belum juga ngabarin, belum. Sabar, kata saudara. Si Reza belum ada kabar. WA aja elunya, jangan nunggu. Ini orang bak udah datang lagi, udah dari tadi. Ya sabar dong, kata terdakwa. Nggak mungkin kan ke down the call. Down the call itu maksudnya apa sih? Donder itu ya udah bercandaan aja, kayak masa keluar call terus gitu. Oh, untuk tweetnya Reza maksudnya. Masa diteleponin terus, jangan diteleponin terus Rezanya. Karena kan Rezanya juga bilang kan suruh ingetin nanti jam 11 yang manggil kita ketemu. Terus saudara bilang, ya Mael Iman nunggu kabar. Jadi berarti di sini terdakwa menanyakan juga dong. Apa yang Terdakwa menanyakan juga dong, kok belum ditransfer. belum ditransfer maksudnya? Iya maksudnya kan kita Cash. mengatakan. Ini tanggal 14. Kabarin ya, jam 9:30-an, kayak gitu nunggu suami aku pulang. Itu setelah transfer berarti kan? Ini kan setelah, ini kan malam, 14 malam. Iya. Setelah transfer kan? Ini untuk yang 2 miliarnya maksudnya. Tadi apa sih? Gini loh. Didengarkan makanya, si Reza belum ada kabar, terdakwa ngomong. WA aja lo nya, jangan nunggu. Ini orang bang udah datang lagi, terdakwa bilang gitu. Itu kayaknya belum transfer, makanya kan ini nanya. Ini tapi ini di malam, di 15 malam ini. Tadi 14 malam. Di 15 pagi, maaf, di 15 pagi. 15 pagi. Nah itu karena Reza menjanjikan. Tapi memang ada terdakwa mengatakan ini. Siapa? Si terdakwa mengatakan ini ada ya? Ada. Ada ya. Oke. Maksudnya orang bank ini udah mau datang ya apa sih? Aku nggak tahu. Nggak tahu ya. Nah, kemudian jam 12.14, 15 November, download aja nggak apa-apa. Jangan kesannya lus bu, ya lus bu banget itu duit BU, lus BU, lus BU itu sama duit gitu. Itu maksudnya. Reza menjanjikan untuk ketemu jam 11 siang. Makanya kan nanya. Gitu. Terus kenapa download aja nggak apa-apa gitu? Kalau memang maksudnya gini, saya coba biar semuanya juga mendengarkan. Kalau memang ini ada endorse kerjaan, kenapa harus dijaga? Jangan nanti lus banget sama duit. Nanti ini banget, kok kelihatan lebih BU banget. Kalau memang ini memang pekerjaan, ini sebuah pekerjaan. Emang ada kerjasama, kenapa sampai segitunya? Karena dia menjanjikan, karena terus kita kan syuting. Terus udah gitu kan kita mau ngelamar juga posisinya. Dan dia menjanjikan untuk ketemu di jam 11 siang. Wajar gak kalau misalnya nanya kayak gitu? Iya, tapi maksudnya gini, kalau memang ini masalah kerjaan, apakah kerjaan ini melalui saudara? Apanya? Melalui saudara. Kerjaan ini
Reza yang hubungin saya. Iya maksudnya. Ya melalui saya dong, kalau saya Reza melalui yang hubungin kita, ya melalui kita. Apakah ada kontraknya atau apanya gitu? Enggak ada lisan. Oke. Nah, terus kesannya lu se-BU itu lama duit, suaminya lagi di bank. Iya. Itu memang ada kata-kata itu ya? Ada. Jadi saudara bilang jangan deh, nanti lu kelihatan BU gitu. Ada ya ngomong gitu. Ada. Terus jangan lupa ke Lampung jam 4 gue udah jalan. Gimana Mail ya ini kabar? Bilang jam segitu kita harus berangkat ke Lampung. Ada apa ngomong gitu ya? Ada. Kemudian jam 1.38 PM, setengah 2 siang ya, tanggal 15. Terdakwa ada mengirimkan gambarnya Lagi live. saksi Reza Gladys. Iya. Terus terdakwa saksi bilang, iya emang lakinya belum datang, sabar ya, jam 3 dia bilang ketemunya. Iya. Itu benar ya? Iya. Kemudian jam 4.0029 PM, tanggal di hari yang sama, terdakwa bilang, cepetan, wait, Cong, gue kasih nomor lu ya ke Reza, formalitas. Iya, Guru Mail, gue jam 5 lo, 20 menit lagi gue ke airport. Katanya gitu. Nah maksudnya saat itu terdakwa ada, saksi ada ngasih nomor teleponnya di kita ke Reza Gladys. Ada. Untuk apa? Ya saya bilang, nanti kalau bisa ini hubungan apa teleponannya sama kita aja. Oke, sebagai sesuai keterangan dari Bukan wartawan yang berisik, Kak. Saksi Reza Gladys 111 saudara ada teleponnya kita. Ada. Terus dikasih Iya. ngobrol apa nih kita sama dulu. Dia ngobrol, pokoknya intinya di situ yang saya dengar si Reza bilang kan Niki, baik-baik aja ya. Mau baik-baik aja takut. Mau baik-baik aja. Iya, terus Niki nanti review yang baik-baik ya, gitu nanti kita ketemu ya, gitu. Berarti ini masalah review ya. Kalau saya dari tadi saya sudah merasa saudara. Berarti ini masalah review. Ya kan? Review ini sama saudara. Sama, endorse review ada, review makanan, review skincare. Ada barang-barangnya yang akan direview itu apa? Berbahaya dia. Tuh, itu akan direview bagus nantinya. Enggak. Tidak. Reza sendiri yang mengeluarkan kata itu. Kalau mengeluarkan kata Niki nanti bantuin aku ya, baik-baikin aku, bagus-bagusin aku, review yang baik-baik ya. Dan saya juga nggak ngerti dia ngomong gitu apa. Kalau dia pintar juga dia ngomong sendiri. Jadi dia minta kalau misalkan kalau tidak dia kasih uang, kalau tidak kasih uang, berarti tidak akan direview bagus. Malah direview jelek karena speak up tadi. Iya kan, karena udah jelek. Oke. Terus kemudian Mail tanggal 17 November ya, jam 11. Mail kemarin tuh yang 2M, gua ambil cash buat Mail kan 30 juta. Terus bayar Eva 20 juta, bener gak? Soalnya lagi itu uang besok orang bank mau datang. Nah itu gimana? Saudara dapat berapa? Oh, kalau saya sama dia nggak pernah minta. Ya, di dalam hal ini saudara dapat berapa? Nggak pernah minta, paling dia ngasih. Bukan, dalam hal ini Ya sabar, jangan melotot. Bukan dalam hal ini. Jangan melotot. Nanya biasa aja. Bukan saudara tidak bersemangat aja ya. Ya udah, Pertanyaannya apa biar dijawab. Ya, pertanyaan maksudnya saya kan hanya menanyakan saudara dari Pak Binda yang kita sama sudah ditransfer ini, sudah dikirimkan ini. Saudara dapat uang berapa? 30. Kan udah dikirim. Iya, tapi jangan melotot ngomongnya. Ntar saya pelototin balik gimana? Oke. Kemudian 19 November, Mail boleh transfer duit 1M-nya Mail kata terdakwa. Tapi jangan langsung 1M ya, bertahap. Itu duit apa? Itu uang lain. Uang lain. Itu uang endorse. Mau bayar tagihan kredit card 400 juta. Nah, itu bukan uang yang dari Bukan. ini tanggal 19. Kemudian memang saudara ada pernah mengirim ya 250 juta tambah 50 juta? Ada. Kali 3? Ada. Karena dia kalau misalnya minta pasti kayak buat beli berlian, beli tas, kayak gitu. Uang endorse yang saya kumpulin Gimana? buat beli berlian, buat beli tas. Enggak, pertanyaan saya pernah mengirim 250 juta tambah 50 juta kali 3 kepada terdakwa kita? Pernah. Karena itu duit dia yang lain. Oke, duit yang lain. Duit dari mana saudara?
Endorse. Endorse apa? Saudara? Banyak, saya lupa, banyak banget. Nah, kemudian setelah yang saudara katakan, kan saudara berhubungan itu cuma berhubungan waktu saat di Waki aja dari tidak ada setelah uang 4 miliar diterima oleh terdakwa di kita 2 miliar ke Bumi Paramahwi Sesa dan 2 miliar saudara tadi bilang atau langsung ke di kita dan diterima langsung. Iya. Tidak ada postingan lagi terkait Reza Gladys. Nggak ada. Nah, saudara tahu nggak kenapa tidak ada postingan lagi? Apa? Tahu nggak kenapa tidak ada postingan lagi, baik itu mereview baik atau mereview? Yang nggak ada, emang nggak ada. Oke, kalau tidak mereview buruk karena sudah dibayar. Kalau tidak mereview baik kan katanya ada kerjasama. Itu kenapa tidak direview baik? Ya karena dia tiba-tiba ngelaporin. Bukan ini kan melaporinnya sudah laporannya kan setelah itu. Nah, maksudnya tapi dari Laporin semenjak Desember. iya dari November itu tanggal 14 sampai dengan dilaporkan tidak pernah mereview baik juga. Nggak ada. Soalnya kan saya bilang, ya perbaiki dulu produknya yang nggak bagus. Kapan saudara bilangnya? Ada, ditelepon. Oke. Nah, terus habis itu kalaupun memang ternyata belum direview karena produknya belum bagus, kenapa diambil uang? Saudara tahu nggak? Tanya aja merintahnya kenapa. Bukan, kenapa diambil? Kan ini kan tadi kita sudah kita Udah buka, dijawab, saya udah jawab. udah kita buka bahwa memang ini pertanyaan dijawab aja. sudah dijawab. Sudah transfer hari ini kan saudara minta. Iya, Bapak Hakim bilang udah dijawab. Bapak Jaksa yang jawab. Bentar, ya. Pertanyaannya apa? Jaksa apa? Pertanyaannya apa? Kenapa kalau misalkan itu tidak mereview kan sudah diterima uang dan katanya ada pekerjaan terus kenapa tidak direview bagus sampai dengan pelaporan? Ya, dijawab. Ya karena belum bagus. Ya, pertanyaan saya selanjutnya, kalau belum bagus, kenapa mau terima uangnya? Ya pertanyaannya lagi, kenapa Reza membunuh saya? Bukan. Ya udah. Saudara tahu nggak? Kalau saudara nggak tahu ya nggak apa-apa, saya tidak memaksakan. Ya udah. Kenapa mau diterima uangnya dan sudah masuk ke Bumi Paramahwi Sesa yang mana sudah tidak uang itu sudah masuk gitu loh. Kenapa dia memaksa saya itu aja? Coba kita ingatkan kembali ya. Saudara bilang es besok. Pertanyaan selesai baru dijawab ya. Kita nggak usah buru-buru, masih panjang ya. Sampai malam nggak apa-apa juga. Kan begitu loh. Satu pertanyaan, satu jawaban. Siap. Itu ya. Siap yang mulia. Jangan belum dijawab, ditanya. Siap yang mulia. Silakan dilanjutkan. Siap yang mulia. Nah, maksud saya ulang lagi pertanyaan terakhir aja. Kalau memang sudah terima uang, apa tidak mau karena belum diperbaiki, kenapa mau diterima uangnya? Karena dia maksa. Karena dia maksa. Tadi kan kita sudah sepakat. Itu ya, sudah dijawab, dia maksa. Iya, Pertanyaan saya jawab selanjutnya dulu. apa? Kan tadi Bukan, kita sudah sepakat kalau misalkan saudara juga meminta uangnya untuk ditransfer hari ini karena mau speak up. Karena kita buka semua tadi. Karena mau speak up. Kalau nggak mau review jelek. bukan review jelek, Nanti produknya jelek. sebentar ya. Nanti silahkan disimpulkan. Pertanyaan jawaban begitu ya. Oke. Karena kenapa kenapa mau diterima uangnya? Saudara gimana jawabannya tadi? Ya karena dia yang memaksa saya. Memaksa saudara. Nah, terus kalau masalah tadi, kan saudara tadi kan bilang bahwa kalau tidak ditransfer hari ini kita akan speak up. Gitu. Udah dijawab, saya dijawab. Apa saudara jawabannya? Coba. Ya emang benar. Emang produknya Tolong baik. penasihat hukum ya. Berarti gini, berarti saya simpulkan gini. Kalau Biar memang dia dijawab sama saksi sendiri ya. bukan, sebentar, ini Pak. Kita ingatkan kembali ya. Ini orang-orang yang berpendidikan semua loh. Sebentar, ya. Dengarkan saya dulu ya. Ini orang-orang yang berpendidikan semua. Sudah kita ingatkan. Dijawab yang ditanya. Kalau belum jelas, minta diulang. Kalau sudah ditanya, nggak usah dijawab lagi kan. Ya.
Kan begitu ya. Siap. Tolong pertanyaan pelan-pelan. Ya. Yang mulia siapa? Kemudian saudara tadi sudah menjelaskan kan bahwa itu paksa. Nah, pertanyaan saya gini, pernah nggak terdakwa ini melaporkan ke BPOM atau dilaporkan ke polisi terkait produknya dari Gillette Vizia ini yang dibilangnya kata menurut saudara kan dari Gillette atau menurut terdakwa berbahaya, pernah melaporkan tidak? Udah banyak yang laporin juga. Bukan pertanyaan Enggak. tidak pernah melapor. Ya. Ini kan produk berbahaya. Nah, ya. Yang mulia izin ya mulia, itu kesimpulan yang mulia. Dia silahkan berkesimpulan sendiri. Silahkan pertanyaan dijawab ya. Begitu ya. Pelan-pelan. Bukan saudara juga nggak punya hak untuk berbicara dan mengajari terdakwa. Enggak. Ini saksi. Caca air gede kemarin. Saksi tahu pertanyaan yang diulang dan tidak? Tahu nggak? Mana pertanyaan yang sudah ditanya, mana yang diulang, tahu nggak? Oh, Kalau tahu, tugas saudara kan sudah kita jelaskan kan? oke. Kan begitu ya. Oke. Seperti yang saya sampaikan tadi ya. Ini perkara ini ya, jalannya lancar atau tidak itu saudara ikut andil. Kan begitu. Saksi itu ikut andil ya begitu. Sudah paham yang saya sampaikan sejak awal? Kalau paham dilaksanakan. Kita tidak membatasi saudara memberikan keterangan, tapi harus tahu juga apa yang kita sampaikan, biar tidak terjadi kegaduhan seperti ini. Ya. Pertanyaan satu persatu ya, silakan dilanjutkan. Terakhir aja dari saya gitu. Jadi intinya tidak ini kan produk saudara berbahaya. Iya. Nah, tapi dengan uang yang sudah masuk, tapi tidak direview, Tidak. direview, jelek juga. Belum mulai ya? Karena uang sudah diterima. Karena itu udah kesepakatan di awal. Ya, dan dia sepakat kalau misalnya uang diterima, berarti mau produk yang jelek juga tidak akan review lagi. Enggak, soalnya kan harus dibenahi dulu. Belum masuk. Dia tutup mulut. Dilanjutkan yang mulia. Saksi menurut berita acara pemeriksaan laboratoris nomor 008 di dalam ini merupakan diambil dari handphone dari saksi. Di dalam handphone tersebut, di dalam laboratoris ini terdapat foto-foto uang, Iya. gepokan uang. Iya. Apakah saksi setelah mendapatkan uang tersebut sempat mengambil foto terhadap uang-uang tersebut? Iya. Jelaskan fungsi dari saksi mengambil foto. Enggak, saya foto aja. Sebentar, ingatkan saya dulu baru saksi menjawab. Terhadap foto-foto uang tersebut, adakah saksi mengirimkan kepada terdakwa Nikita Mirzani? Tidak. Fungsi dari saksi mengambil foto-foto uang ini untuk apa? Foto aja. Foto. Iseng aja. Iseng saja. Baik. Foto ini diambil di mobil betul. Di mobil. Di mobil siapa? Di mobil yang jadi barang bukti. Mobilnya jenis apa? Expander. Saksi ketika di dalam mobil itu Coba duduknya di mana? linknya kirimin ke gue, dapat gue di Apakah belum ketika muncul saksi ya? mengambil foto tersebut, di samping saksi siapa yang duduk? Diki. Apakah dia melihat Ya udah, saksi coba. mengambil foto tersebut? Pasti dia. Pasti Dia lihat. Baik, nyetir. cukup ya mulia. Coba deh. Mohon izin untuk menunjukkan foto-fotonya yang ada di laboratorium digital forensik yang mulia. Silakan saksi penasihat hukum. Udah. Dari nggak di private. Mana nih belum ada? Sidang, oh sidang Nikita ya? Oh iya iya. Ya udah. Oke, sip. Ada ya. Ganti. Mohon izin untuk melanjutkan yang mulia. Oke, baik. Saksi,
Ya, oke. Saksi berkomunikasi pertama kali dengan saudara Reza Gledis kapan? Lupa. Lupa, 1 hari sebelum uang ditransfer bukan? Iya. Ya, tanggal 13 November 2014 ya. Awal mulanya saksi bisa komunikasi dengan Reza Gledis bagaimana? Dokter Oki. Dokter Oki, gimana ceritanya? Dokter Oki bilang nanti ada Dokter Reza mau menghubungi. Udah gitu doang. Ada Dokter Reza mau menghubungi. Akhirnya, Ya udah dia hubungin mana? bukannya kalian telepon dulu bertiga? Malamnya. Malamnya. Itu awal mula pertama kali bisa ngobrol ya. Yang menyambungkan pembicaraan itu akhirnya saksi bisa berkomunikasi dengan Reza Gledis itu siapa? Dokter Oki. Jadi sambungan bertiga telepon ya. Di tanggal 13 November 2024 sekira jam 9 malam. Bertiga. Waktu itu membahas apa? Cuman kenalan aja. Iya. Gimana? Cuma kenalan aja. Percakapannya bisa tolong disebutkan? Dia cuma ngomong halo Mahil, ini aku Dokter Reza gitu. Udah terus aku ngomong lupa lagi. Gitu. Sebentar aja itu ngobrolnya. Iya. Oke, baik. Kita agak mundur ke belakang. Sebelumnya sudah pernah belum ada dari pihak saksi memberikan nomor handphone saksi kepada Reza Gledis atau dari pihak Oki Pratama memberikan nomor handphone saksi kepada Reza Gledis? Kapan? Sebelum yang telepon-teleponan yang tanggal 13 November 2024. Nggak pernah. Berarti di range antara sebelumnya dari mulai Oktober misalnya ya 2024 sampai dengan November 2024 yang pertama kali saksi dihubungin itu nggak ada sama sekali komunikasi dengan Reza Gledis. Nggak ada. Saksi pernah nggak menghubungi Dokter Oki Pratama kemudian mengatakan bahwa dok nomor saya sudah dikasih belum? Enggak. Yakin? Enggak, kayaknya. Saya ingatkan lagi ya. Saya lupa. Lupa, berarti saya ingatkan lagi. Di sini di tanggal 27 Oktober 2024 ya. Saksi ada mengirimkan pesan kepada saudara Oki Pratama sekira jam 7.28 malam, hampir setengah 8 malam ya. Di situ saksi mengirimkan pesan yang bertuliskan, dok, udah dikasih nomor aku. Kayaknya deh. Lupa ya. Pak, ini saya ingatkan katanya. Saksi ingat gak? Beberapa menit sebelum saksi mengirimkan lupa, saya ingatkan lagi. Di sini ada terdakwa Nikita Mirzani memulai telepon bertiga dengan saksi dan Oki Pratama pada tanggal 27 Oktober 2024 sekira jam 6.07 malam. Percakapan tersebut berlangsung selama 6 menit 43 detik. Oke? Di sela waktu selisih dari 6 menit 7 itu, 7 menit, 6 menit 7 detik tersebut, ada Dokter Oki Pratama di jam 14.29 pukul 27 Oktober tanggal 27 Oktober jam 14. Kalau dari awal mulai telepon dirunut ya, jam 6.17.16 jam 6 lebih 7 menit selama 6 menit 43 detik. Kemudian Dokter Oki Pratama mengirimkan nomor handphone saksi ke Dokter Reza Gledis di jam 6 lebih 14.29. Kemudian saksi ada mengatakan bahwa, dok, nomor aku sudah dikirim belum? Sudah dikasih belum? Ingat gak saksi? Lupa ya. Oke, baik, tidak apa-apa. Nanti kita tunjukkan pada saat pemeriksaan ahli digital forensik. Masih ingat gak bahasnya itu bahas apa? Lupa juga. Yang teleponan bertiga. Iya. Sebelum saksi nanya bahwa mau ngasih nomor handphone. Oh enggak ini. Gak ingat, baik. Berarti saya tanya lagi, pertegas lagi dari tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 yang akhirnya Dokter Oki menyambungkan telepon antara saksi Dokter Reza dengan Dokter Oki bertiga.
setelah waktu antara 27 Oktober sampai dengan 13 November tidak ada sama sekali Dr. Reza Gladys menghubungi saksi. Tidak ada. Oke. Baik, kemudian saya tanyakan lagi ya. Yang di Bentar ya, sebelum dilanjutkan kita nanti belum sholat asar. Nanti kita jam 5 kita break. Ya. Lanjut aja udah. Lama. Masih bisa sholat. Oke. Baik ya. Habis itu dari tanggal 13 kita maju lagi. Tadi kan 27 Oktober ya, 2024. Sekarang kita maju lagi nih ke tanggal 14 November 2024 ya. Di jam 2 siang. Sebelum jam 2 siang, saksi mengirimkan ada gambar ya. Gambar glowing booster cell yang saksi kirimkan kepada saudari Reza Gladys, yang pesannya itu hanya dibuka sekali baca kemudian terhapus. Masih ingat? Tanggal 14 November 2024 di jam 2 siang. Oke. Ya, di situ 1 menit sebelumnya saksi ada menerima kiriman gambar dari terdakwa Nikita Mirzani yang kemudian akhirnya saksi teruskan ke Reza Gladys. Ya, 1 gambar ya yang ada di jam 1:58.34 ya. Oke. Di situ jawabannya, tanggapannya dari Dr. Reza Gladys apa? Saya lupa catatannya. Pak ya, saya ingetin lagi. Di situ begitu saksi kirim, Reza itu langsung menjawab, itu treatmentnya di klinik dan itu pun udah lama banget. Jadi aku harus gimana, Mail? Ya, udah lama banget di situ. Di situ dia menyebutkan lagi bahwa saya maunya untuk klarifikasi. Aku mau baik-baik aja, Mail. Gitu ya. Lalu yang menawarkan untuk menelpon siapa? Saksi atau Reza Gladys? Kayaknya dia. Di sini saksi mengirimkan pesan kepada Reza Gladys, "Dok, bisa aku call?" Kemudian Reza Gladys menjawab, "Boleh." Oh, itu yang setelahnya. Iya. Ya, ada ya di situ ya. Benar ya. Terus saya mau tanya terkait dengan terdakwa Nikita Mirzani ini ya. Di sini kan ada saksi menyebutkan bahwa pokoknya kalau udah masuk postingan dia, atensi bertabur bintang karena akun dia itu disorot banget sama petinggi-petinggi. Ini maksudnya gimana saksi mengatakan itu? Ya kalau misalnya Nikita apapun yang udah Nikita posting itu pasti semua orang melihat. Pasti semua orang. Terus kemudian ada Reza Gladys bilang, 1 tahun nanti bilangin aku lagi Mail dalam pakai emoticon menangis, emoji menangis. Itu kalau di saksi, kenapa tiba-tiba saksi akhirnya malah tanya mau nego berapa dok? Padahal pertanyaan Reza Gladys, 1 tahun nanti bilangin aku lagi Mail. Itu udah selesai loh. Udah selesai. Udah selesai. Tapi saksi maksudnya udah selesai? Itu udah selesai transfer deh kayaknya. Baru kita di situ mau nego berapa dok? Kemudian pokoknya dia mau speak up hari ini. Oh, itu yang tadi saya udah jawab. Iya. Iya. Itu ya. Tadi saya udah jawab. 1 tahun itu maksudnya apa? 1 tahun. Hah? Ya itu biasa harga kerja sama-sama 1 tahun. Nah kalau udah 1 tahun lagi gimana? Maksudnya itu harga kerjasama untuk 1 tahun untuk apa kerjasamanya? Ya apapun. Endorse buat biasanya. Ya endorse-nya yang seperti apa? Ya endorse produk atau endorse yang baik-baik atau dia kan bilang baik-baik kan. Oke. Berarti kalau saya tanya terdakwa berarti memang kalau dari sini kan saksi bilang bahwa atensi bertabur bintang karena akun dia disorot sama petinggi-petinggi. Itu bisa dijelaskan? Ya kalau misalnya kita udah posting pasti semua orang udah lihat dan itu Semua orang melihat dan mendengarkan ya apa yang terdakwa Nikita. Karena kan kita setiap ngomong itu semua berdasarkan fakta kayak gitu. Itu berbahaya. Bahaya.
Kalau untuk live-nya memang tidak ada pernah lihat. Enggak. Nggak pernah lihat ya. Terus selanjutnya, saksi ini kan sudah lama kenal dengan terdakwa. Tadi kan bahasanya sudah sering mencarikan pekerjaan, endorsan atau apapun itu untuk terdakwa. Kenapa terkait dengan komunikasi dengan Reza Gladys, saksi masih harus bertanya kepada Dr. Oki Pratama, benar gak saya jawab seperti ini? Ya kan, Benar gak saya jawab seperti ini? Kan tadi saksi bilang bahwa saya udah biasa kok, sering kok negoin gitu kan. Saya udah biasa kok, ya udah 4 miliar ya 4 miliar aja. Nanti saya baru laporan ke Nikita kalau udah deal gitu kan. Nah, kenapa kalau dengan Reza kasusnya ini ya, jangan nego, harus transfer sekarang kayak gitu kan. Bener gak saya ngomongnya kayak gini? Bener gak saya jawabnya kayak gini? Kenapa harus tanya dengan Oki Pratama ataupun meminta pendapat lagi dengan terdakwa Nikita Mirzani yang notabene tadi saksi sebelumnya menjelaskan bahwa saya sudah ratusan kali ataupun sudah karena udah belasan tahun ya, udah sering tuh nyariin kerjaan. Bisa dijelaskan saksi? Ya karena kan ini yang kenalin Dr. Oki, dan jadi saya minta arahannya ke Dr. Oki. Saya nanya, kan udah sering, tadi katanya kalau udah deal ya udah saya lapor ke terdakwa Nikita, kan gak ada kaitannya, uangnya juga akhirnya masuknya ke terdakwa Nikita bukan ke Oki Pratama kan. Intinya saya udah nanya, saya nanya terus. Intinya nanya terus karena diarahkan oleh, Nggak diarahkan, kan katakan itu yang mengenalin kan Dr. Oki. kan udah punya nomornya Reza Gladys. Iya. Bisa langsung komunikasi berarti kan. Iya. Ya karena dia terus hubungin saya, nge-pressure saya telepon, terus dia Memang nge-pressure teleponnya berapa kali sih? 2 kali atau 3 kalian. Oh, 2 kali atau 3 kali itu udah pressure telepon ya? Iyalah. Bukan donder call. Kalau donder call itu berapa kali? 10 kali. Oke, itu berarti bukan kategori donder call ya. Tapi 2-3 kali aja udah masuk pressure. Iya, karena kan waktu itu saya lagi di jalan. Oke, di jalan. Baik. Berarti yang itu tadi kenapa melaporan karena kenalnya dari Oki. Iya. Dr. Oki Pratama. Baik, saya. Yang terkait dengan uang 4 miliar akhirnya 2 miliar ditransfer dan 2 miliar di cash. Arahannya bagaimana? Dari siapa? Bagaimana caranya mengatakan bahwa oke, 2 miliar transfer, 2 miliar cash? Karena kan saksi tadi bilang bahwa saya niatnya maunya cash aja semua 4 miliar. Tadi kan keterangan saksi sebelumnya seperti itu, 4 miliar sebelumnya saya maunya cash. Tapi ternyata akhirnya 2 miliar ditransfer ke PT Bumi Paramawisesa dan 2 miliar akhirnya cash. Karena ada juga bilang bahwa besok yang untuk 2 miliar sisanya besok aja secara cash. Nah, itu siapa yang memberikan arahan seperti itu? Tidak ada yang memberikan arahan. Saya mau jelasin. Saya nanya ke Nikita, ini uang mau kemana? Soalnya si Reza ini mau transfer 2 miliar. Terus udah gitu, kan dia lagi di Naval Park deh kayaknya. Terus udah gitu, udah ini aja ke ini rumah gue. Nah, sisanya cash gitu. Berarti yang ngomong seperti itu terdakwa ya? Untuk yang 2 miliar cash, untuk transfer itu memang harus di hari itu. Iya. Siapa yang menentukan harus di hari itu? Saksi. Bukan dapat dari WA dari Dr. Oki Pratama sama WA dari terdakwa Nikita Mirzani. Harus hari ini. Biasanya juga kayak gitu. Itu ya. Atau udah harus dari PT Bumi Paramawisesanya yang mengharuskan harus bayar hari itu juga? Enggak. Tapi setelah mendapat WA dari Dr. Oki Pratama dan WA dari terdakwa Nikita Mirzani ya, bahwa akhirnya saksi meneruskan jawaban itu kepada saudara Reza Gladys bahwa hari itu harus ditransfer 2 miliar ya, dan besoknya ya 2 miliar ya. Baik. Cukup dari kami yang mulia. Silakan Pak itu. Saudara saksi, sebetulnya Anda itu kenal dengan Reza Gladys itu Oktober atau November sih?
November deh kayaknya pas saya. Tapi kan Anda menjelaskan 27 Oktober. Yang ditanya sama jaksa 27 Oktober itu kejadian kapan? Anda kan belum Nggak kenal. tahu. 27 Oktober. Tadi ada pertanyaan Anda dengan Reza itu 27 Oktober apa November? Saya lupa deh kayaknya. November, tanggal 14, Kalau 13, itu 14. November itu yang udah teleponan. Telepon-teleponan. Sebelumnya nggak pernah kenal. Jadi kejadian 27 Oktober itu bohong. Atau tidak pernah ada? Tidak pernah ada kejadian dengan Reza. Kapan Anda mulai ketemu dengan Reza? Berkomunikasi itu November, 13, 14, apa Oktober? November deh. November. Berarti 27 Oktober ini yang ditanyakan jaksa nggak benar? Saya lupa. Lupa ya. Jadi yang benar itu 13, 14 Yang saya November. ingat itu. Itu, oke. Saya mau nanya, pada saat yang pertama kali meminta, Mail, sebutkan saja angka Mail. Anda yang memaksa Reza untuk supaya Anda menyebutkan nama. Apa Anda yang memaksa Reza untuk menyebutkan angka? Saya disuruh sama Reza untuk menyebutkan nominal. Anda dipaksa oleh Reza untuk menyebutkan nominal. Apa kalimat yang disampaikan pada saat itu? Karena waktu pas di telepon itu saya lagi di jalan, terus dia gitu Mail bilang, dia bilang apa Mail sebutin aja nominalnya dulu. Aku nggak enak dok. Terus dia gitu dia bilang, aku juga nggak enak gimana ya Mail, udah nggak apa-apa sebutin aja dia terus yang maksa. Yang memulai itu Reza, supaya Anda menyebutkan nominal. Reza. Yang pertama kali menghubungi Anda, Reza. Reza. Bukan Anda yang telepon mencari dia, datang ke rumahnya, Enggak. paksa dia, Tidak. Saya tidak. Enggak. Jadi dia yang mencari Anda. Iya. Telepon berapa kali baru Anda? Dua, tiga kalian lupa antara segitu aja. 2-3 kali telepon Anda baru Iya. Anda. Kenapa baru Anda angkat? Ya karena saya nggak tahu waktu itu nomornya nggak saya save kan. Nggak tahu. Pertama kali dia telepon dan pertama dia telepon nggak ada. Yang kedua kali dia telepon baru ada. Apa awal komunikasi yang terjadi pada saat itu? Dia cuma memperkenalkan diri, terus bilang kayak Mail, aku mau dong ketemu sama Kak Niki. Coba diulang apa? Mail, aku mau dong ketemu sama Kak Niki. Aku mau baik-baik aja sama Kak Niki. Baik-baik aja dia. Silaturahmi atau mau baik-baik? Baik-baik aja. Terus baru habis itu, maksudnya iya aku mau silaturahmi sama Kak Niki. Mau silaturahmi dengan Kak Niki. Dia yang memulai silaturahmi. Iya. Artinya dia merasa ini sahabat dengan dia pada saat itu. Terus silaturahmi itu seperti apa yang terjadi setelah komunikasi itu? Iya, saya bilang kalau misalnya silaturahmi doang nggak bisa kan karena saya udah jelasin ke dia. Karena Kanik itu punya yang namanya, dia bilang kalau misalnya kalau ketemu untuk tidak membahas apapun atau tidak dapat uang, dia nggak bakal mau ketemu karena udah pernah ada contohnya yang dilayani. Oh, ada kejadian trauma. Iya. Trauma. Jadi kalau ketemu cuma buat konten, buat sorry seakan-akan akrab gitu, makanya nggak mau. Terus pada saat dia ingin silaturahmi, Iya. komunikasi